Tim Polsek Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara 7 remaja yang tewas di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui kronologi kejadian, polisi membawa satu terduga pelaku tawuran yang sebelumnya sempat ditangkap ke lokasi penemuan 7 jenazah. Salah satu pelaku tawuran Pak Kapolsek ya? Yang ditangkap hari Jumat Pak Kapolsek ya? Iya. Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi ya, siap. Hadir. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap jenazah remaja, tidak ditemukan luka terbuka ataupun patah tulang. Polisi memastikan ketujuh jenazah remaja tersebut melompat ke dalam kali sebelum ditemukan meninggal dunia. Terkait dugaan ketujuh remaja tersebut bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran dan dicegah oleh tim patroli perintis presisi masih didalami kepolisian. Mungkin kalau lebih detailnya nanti sama dari Pusdokes yang melakukan pemeriksaan, tapi dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Apa namanya? Ya, Pak, yang akan ikut tawuran begitu Pak, yang dibubarkan nama perintis presisi itu bagaimana Pak? Itu nanti akan kita dalami. Berarti sejauh ini diasumsikannya memang loncat ya Pak? Sementara kita asumsikan, bukan asumsi, memang faktanya loncat. Ya. Pak, perkaranya akan ditarik ke Polda atau masih di Polres Bekasi? Ditangani di Bekasi dulu, nanti kita efektif. Salah satu keluarga korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Jati Asih, Bekasi mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga memastikan satu jenazah benar bernama Muhammad Rizky yang ditunjukkan kepolisian melalui foto dan identitas KTP. Ini tahu hilang itu kapan? Sabtu sore. Terus baru. Tapi ini udah mengenalinya dari apa Mbak? Tadi dari ada fotonya. Ini berarti tadi sudah dipastikan adiknya ada apa untuk mengurus data-data antemortem, postmortem udah ada koordinasi dengan pihak RS Polri. Udah. Katanya suruh apa? Ada data yang harus diserahkan atau apa? KTP aja. Oh, KTP aja. Oke, tapi dicocokkan sama dengan korban ya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah membuka posko anti-mortem di gedung DVI. Posko ini dibuka untuk keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya terkait 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Saat ini sudah ada 2 keluarga yang menyerahkan data ke posko anti-mortem guna keperluan identifikasi. Tim Liputan, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. Polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian 7 remaja yang tewas di Kali Jati Asih, Bekasi. Polisi juga melibatkan Propam serta Kompolnas untuk mengungkap kasus ini. Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat petang. Selamat petang. Pak Beni, Kompolnas kan juga dilibatkan dalam mengungkap. Nah, kalau temuannya sejauh ini dari Kompolnas dan juga koordinasi dengan polisi seperti apa, Pak? Ya, kami memantau terus perkembangan tahap demi tahap penanganan ini dan kami apresiasi karena kerja cepat. Setidaknya dengan sudah ditemukannya saksi, kemudian juga sudah diamankannya beberapa tersangka, maka untuk merunut peristiwa ini jauh lebih mudah. Tentunya tetap harus didukung dengan secara saintifik ya, CCTV dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal ditemukan senjata tajam perlu dibuktikan itu milik siapa. Tidak hanya pengakuan tapi juga perlu dengan pemeriksaan DNA. Apakah DNA orang itu ada di senjata tajam tersebut. Nah, ini kami lihat prosesnya lebih cepat dan kemudian diharapkan dari pemeriksaan saksi-saksi dan para tersangka prarekonstruksi sudah dilakukan. Dan menurut kami sambil menunggu hasil otopsi, nanti sudah bisa dilakukan rekonstruksi secara lengkap. Karena tadi saksi-saksi sudah ada 23, kemudian dari tersangka yang bawa senjata tajam ada 3 orang, ini sudah bisa dilakukan bagaimana proses ketika mereka minum-minum sampai dengan tim patroli presisi datang,
bubar, mereka lari. Nah, kemudian ada yang sempat ditolong oleh tim presisi. Nah, ini ketika diperagakan nanti bisa lebih jelas lagi ya proses mereka. Kemudian yang 7 itu larinya ke arah mana dan sebagainya. Karena dalam hal ini kan pihak patroli tidak menghitung, tidak tahu jumlah totalnya berapa. Sehingga yang 7 ini tidak diketahui sejak awal, tidak diketahui karena polisi ketika datang kan mereka berkerumpul. Nah, oleh sebab itu kami dari Kompolnas mendesak sambil menunggu hasil otopsi yang notabene perlu waktu, maka perlu segera penuntasan pemeriksaan semua saksi, semua tersangka, berikut nanti rekonstruksi peristiwanya seperti apa. Pak Beni, tapi Sehingga kan nanti ke-7 remaja ini diduga melompat karena kabur dari razia. Nah, kalau Pak Beni sendiri temuannya sejauh ini dari Kompolnas ada dugaan penyalahgunaan atau apa ya? Ada kesalahan SOP kah dalam pengejaran saat razia itu, Pak? saya lebih menyoroti ketika tim patroli presisi datang, anak-anak ini kabur, ditemukan bukti di lokasi adalah minuman keras. Jadi mereka mengonsumsi minuman keras. Ini juga terkonfirmasi dengan keterangan mereka. Ini menjadi penting karena ketika mereka di bawah pengaruh minuman keras, maka sekali lagi saya sampaikan, mereka tidak normal lagi. Cara berpikir, bersikap, bertindak tidak normal lagi. Rasa takut berlebihan sehingga kabur, atau sebaliknya, malah berani melebihi dari orang yang normal. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi bagaimana mereka nekat lari dan tanpa kalkulasi risiko, termasuk menyeberangi sungai yang notabene mungkin dia tidak begitu tahu kondisi sungai itu. Pak Beni, tapi kalau keterangan dari saksi yang selamat saat kejadian seperti apa, Pak? Jadi sementara disampaikan bahwa tadi sudah dirunut, juga sudah dirilis oleh Kasatreskrim bahwa ketika tim patroli presisi datang, mereka berkumpul sekitar 60 orang. Ada 30 sepeda motor di situ. Nah, ketika datang pada kabur, ditemukan di situ ada senjata tajam, juga ada minuman keras. Nah, arah larinya 2 arah. Satu mereka ke gang perumahan, yang satunya ke arah Kali Bekasi. Nah, sementara itu kan patroli tentunya tidak bisa menghitung ya berapa yang lari ke sungai, berapa yang lari ke gang. Nah, namun ada yang sempat ditolong oleh patroli presisi ketika dia tidak mampu untuk menyeberang. Dan itu akhirnya mereka memberikan keterangan. Nah, inilah yang perlu kami nanti sesegera mungkin setelah pemeriksaan tuntas dilakukan rekonstruksi sambil menunggu hasil otopsi nanti keluar. Nah, Pak Beni, kalau dari polisi sendiri kan juga sudah memberikan atensi kalau harus diungkap secara terbuka, termasuk juga ada pemeriksaan dari Propam Polri terhadap 9 anggota dari Polres Metro Bekasi Kota. Kalau dari Kompolnas untuk mengungkap kasus ini secara terbuka, termasuk soal tadi dugaan adanya penyalahgunaan atau salah SOP, seperti apa, Pak? Ya, kami dari Kompolnas selaku pengawas eksternal diberikan akses seluas-luasnya oleh jajaran Polri, oleh Pak Kapolda, Pak Kapolres, untuk kami mensupervisi kasus ini. Sehingga tahap demi tahap kami terus pantau perkembangannya, hari ini meriksa berapa, siapa saja, dan sebagainya. Nah, nanti pada saatnya rekonstruksi kami juga akan hadir ke lokasi, dan kami selalu mengingatkan, berangkat dari pengalaman kasus di Padang, kami selalu ingatkan untuk optimalkan pendekatan secara saintifik. Contoh, handphone yang disita segera dibuka, isinya apa, jejak digital dari anak-anak ini di medsos bagaimana, kemudian juga profiling anak-anak ini semua, terlibat dalam berapa kali tawuran, di mana dan sebagainya, pimpinannya siapa dan sebagainya. Ini perlu segera dilakukan supaya nanti diketahui
ada berapa geng atau kelompok yang sering melakukan tawuran. Maka kami juga menghimbau untuk dilakukan patroli cyber kepada seluruh jajaran Polda untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtipmas yang disebabkan oleh tawuran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok. Ini sudah dilakukan oleh Kapolda Sumbar. Belajar dari peristiwa AW, kemudian diidentifikasi ada sekian puluh kelompok yang suka tawuran, kemudian dilakukan intervensi, didekati orang tuanya, kemudian tokoh masyarakat setempat, untuk mereka tidak melakukan tawuran, untuk mereka diberikan aktivitas yang positif, entah olahraga, kesenian, dan sebagainya. Ini saya pikir apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumbar itu positif ya. Karena ada kampanye anti tawuran yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Oke, baik. Pak Benny Mamoto, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Semoga sehat selalu Pak Benny.